Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom kekasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan Dia siap mencurahkan anugerah berkat-berkat yang luar biasa. Kita belajar sesuatu hari ini, semakin dahsyat Dia bekerja. Kekasih dalam Tuhan, mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebab yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa semakin dahsyat Dia bekerja karena di sini dikatakan Tuhan baru membuat mujizat yang pertama di Kana. Artinya ada mujizat-mujizat yang berikutnya. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Dia tidak hanya lakukan di Kana, dimanapun Dia berada, dimanapun Dia datang, dimanapun Dia hadir, Dia akan membuat mujizat-mujizatnya. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, maka percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Nah, untuk kita bisa mengerti bagaimana supaya kita tahu semakin Tuhan itu dahsyat Dia bekerja. Kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari ayat tadi, ayat 11, bahwa ada kalimat yang berkata demikian. Ayat yang ke-11-nya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, dua hal kita belajar. Kalau kita mau melihat semakin dahsyat Tuhan bekerja, maka kita belajar bahwa yang pertama adalah dikatakan bahwa murid-muridnya percaya kepadanya. Ada murid-muridnya. Murid-muridnya berjumlah lebih daripada 1 dan 2 orang. Saudara, ada 12. Ya, 12 murid Yesus. Apa artinya? Yang pertama adalah kita belajar sehati sepakat dengan Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan sehati sepakat dengan Tuhan di dalam proses waktu air belum menjadi anggur, waktu mereka mengikuti apa yang menjadi instruksinya Tuhan untuk mengambil buyung, menaruh air, dan membawa kepada pemimpin pesta, menghadapi dengan banyak hal. Saudara, mereka mengikuti. Jadi mereka tidak pernah bertentangan dengan Tuhan. Mereka sehati, mereka sepakat, saudara, dengan Tuhan. Ketika itu pun terjadi bagi kita, kalau kita mau sehati, sepakat, di tengah-tengah pergumulan kita mau sepakat dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan. Artinya memuji, menyembah, bersyukur, saudara, mencari wajah Tuhan dan tetap memegang firman-Nya. Saudara tidak goyah, saudara tetap mempercayai Tuhan. Saudara tidak bimbang sedikit pun. Maka saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara akan melihat Dia semakin bekerja dan semakin dahsyat kuasanya dinyatakan. Saudara, mari kita melihat di dalam satu ayat dikatakan bahwa Sakaria pasal 10 ayat yang ke-12, Aku akan menguatkan mereka. Jadi kalau kita sepakat dengan Tuhan, saudara sehati dengan Tuhan, saudara, maka apa yang terjadi di tengah-tengah pergumulanmu? Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan segala kesanggupan ilahinya. Sehingga saudara akan bisa melewati, menjalani, dan menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan tidak hanya sekedar dikatakan aku akan menguatkan mereka, tetapi di dalam Sakaria 10 ayat 12 dikatakan bahwa dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Saudara, ketika kita sehati sepakat dengan Tuhan, Tuhan yang menguatkan kita. Setelah kita dikuatkan, lalu kita akan melihat dalam prosesnya kita mengalami mujizat, kita mengalami kemenangan, kita mengalami lawatan Tuhan, maka kita akan bermegah bukan karena dunia. Kita bermegah oleh karena lawatan Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang hebat, karena karya Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kita masing-masing. Sebab itu mari kita belajar hari ini untuk belajar sehati sepakat dengan Tuhan. Supaya kita merasakan di tengah-tengah segala persoalan yang kita alami, kita akan makin merasakan semakin dahsyat Tuhan bertindak, Tuhan melakukan di dalam hidup saudara, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan melimpahkan kekuatan yang sangat hebat di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, mari bagaimana caranya untuk kita semakin tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dan semakin dahsyat Dia bekerja. Yang kedua adalah miliki percaya yang benar. Tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 yang ke-11, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi murid-muridnya nggak percaya kepada yang lain, percaya kepada Yesus. Apa artinya, saudaraku? Saudara, yang kedua adalah kita memiliki percaya yang benar.
Saudara, percaya yang benar artinya kalau engkau mau melihat Tuhan semakin dahsyat bekerja, jangan percaya kepada sekelilingmu. Jangan taruh harap percayamu kepada orang-orang tertentu atau manusia yang tidak mempunyai kemampuan dan kuasa Tuhan yang dahsyat seperti Tuhan. Tetapi kita belajar untuk selalu percaya kepadanya. Saudara, jangan percaya kepada kekuatan kita, kekuatan manusiawi kita. Oh, saudara, jangan percaya kepada relasi-relasi yang kita punya banyak jaringan, mungkin kita banyak link. Kita pikir itu aman. Tetapi sebenarnya itu akan membuat kita menangis kecewa. Kenapa? Karena orang-orang sekali kelak bisa meninggalkan kita dan bisa lari dari tanggung jawabnya. Tapi Tuhan tidak. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang hebat. Sebab itu belajar untuk miliki percaya yang benar. Percaya yang benar artinya engkau tidak mengandalkan hartamu, engkau tidak mengandalkan sekelilingmu, engkau tidak mengandalkan segala pangkat, jabatan, apapun. Tetapi kita mengandalkan Tuhan satu-satunya yang hebat, Yesus Kristus yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membuat mujizat, yang sanggup menyatakan pertolongannya. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 12. Ayat yang kedua bagian A dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Jadi ketika kita belajar untuk selalu, saudaraku, memiliki percaya yang benar hanya kepada Tuhan saja, maka dikatakan bahwa Tuhan itu keselamatan kita. Ketika engkau percaya kepadanya dengan tidak gemetar, artinya dengan tidak bimbang, tidak ragu, tidak goyah sedikit pun, kita yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup menolong kita. Maka itulah namanya kita memiliki percaya yang benar. Waktu saudara memiliki percaya yang benar, saya yakin pergumulan makin berat, tetapi Tuhan semakin bekerja, semakin dahsyat lagi. Tuhan semakin berkarya, dan dahsyatnya Dia berkarya di tengah-tengah apapun yang orang lain tidak bisa lakukan. Apapun yang dunia tidak bisa menjawab, saudara. Apapun di tengah-tengah kekuatan manapun yang tidak bisa melakukannya, Tuhan Yesus sanggup melakukan buat tiap kita. Itu sebabnya pagi ini, biarlah belajar terbuka, saudaraku. Jangan pernah sedikit pun berkata, Tuhan, aku rasanya tidak lagi bisa untuk mengikut Engkau. Tetap mengiring Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami, saudara-saudara yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah kekuatan Tuhan terjadi karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi engkau, Dia semakin dahsyat. Dia bekerja di tengah-tengah kehidupanmu. Alami kemenangannya hari ini, di hari keberkatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.